Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 HIJ? Berjumpa lagi dengan Bu Susi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, meskipun negara kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Anak-anakku, kali ini Ibu akan membahas materi yaitu bab 1 tentang teks laporan percobaan. Ayo, siapa yang belum begitu paham dengan materi ini? Atau mungkin sudah cukup paham tapi masih mau mempelajari lebih dalam. Pada materi ini, Ibu akan membahas tentang pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, strukturnya, langkah-langkah dalam pembuatannya. Mari kita perhatikan berikut ini. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, yaitu bab 1 tentang teks laporan percobaan. Nah, pengertian tentang laporan percobaan, apa tahu yang dimaksud dengan laporan percobaan itu? Laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktik atau pengamatan atau juga bisa yaitu dari penelitian. Nah, teks laporan percobaan ini bisa disebut juga dengan eksperimen atau teks laporan eksperimen. Nah, apa saja ciri-ciri laporan percobaan itu? Ciri-cirinya yaitu pertama, berdasarkan hasil praktek atau mungkin melakukan pengamatan atau bisa juga mengadakan penelitian. Kemudian ciri yang kedua yaitu objektif. Apa adanya, tidak boleh berbohong. 3 yaitu runtut dan sistematik. Yang keempat, bahasanya baku. Dan yang kelima yaitu laporan itu menarik dan interaktif. Nah, di dalam membuat isi laporan percobaan itu, kita juga tidak lepas dari unsur-unsur informasi. Seperti di dalam kalian membuat teks berita di kelas 8. Ada unsur-unsur teks berita. Nah, di dalam teks laporan ini, unsur-unsur informasi dalam laporan yaitu sama seperti teks berita, ada 5W1H, yaitu apa saja? Pertama yaitu what. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Yang kedua, bahasa Inggris who, bahasa Indonesianya siapa. Yang ketiga, why atau mengapa. Yang keempat, when atau kapan. Yang kelima, where atau di mana. Dan yang terakhir yaitu how, bagaimana. Anak-anakku sayang, kita lanjutkan yaitu setelah kita tahu tentang unsur-unsurnya, kita kemudian membuat simpulannya. Simpulan dalam laporan percobaan. Yang pertama yaitu yang kalian simpulkan ada tujuannya. Kemudian yang kedua bahan, yang ketiga alat, yang keempat langkah-langkahnya,
Dan yang kelima yaitu hasilnya. Nah, materi berikutnya apa yang kita bahas pada pagi ini yaitu struktur dan sistematika laporan percobaan. Di dalam setiap teks pasti ada struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk teks laporan percobaan, strukturnya yaitu tentang yang pertama umum, yaitu tentang klasifikasi dan pernyataan. Yang kedua yaitu uraiannya. Apa yang akan diuraikan, objeknya apa saja, bahannya apa, alatnya apa. Nah, itu dimasukkan di dalam uraian. Sedangkan yang umum, struktur yang pertama yang umum menjelaskan secara umum. Nah, sistematikanya, cara membuat untuk teks laporan percobaan, langkah yang pertama yaitu judul terlebih dahulu. Kemudian objeknya. Yang ketiga, pelaku percobaan. Yang keempat, tempat dan waktu percobaan. Yang kelima, tujuan. Keenam, bahan dan alat. Yang ketujuh, langkah-langkahnya. Yang kedelapan, hasilnya. Yang kesembilan, simpulan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, bagaimana teks laporan percobaan itu bahasanya? Ya, di dalam laporan percobaan ini, bahasaan yang kita pakai yaitu meliputi memperkenalkan kelompok umum atau genetik dulu. Kemudian yang kedua menggunakan kata tugas. Yang keempat menggunakan kalimat aktif. Yang ketiga menggunakan kalimat aktif. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aktif yang menyatakan proses dan aksi. Yang kelima menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Yang keenam menggunakan kata benda. Dan yang terakhir, yang ketujuh, biasanya disertai dengan diagram atau tabel atau mungkin foto. Supaya apa? Laporan tersebut lebih kuat. Kemudian yang berikutnya yaitu pelaporan teks laporan percobaan. Isinya apa saja? Yang pertama, penyusunan laporan yang meliputi A. Menentukan judul, B. Menentukan tujuan, yang C. Menyusun teks, dan D. Menggunakan bahasa sesuai kaidah. Sedangkan yang kedua untuk pelaporannya yaitu kalau sudah tersusun di dalam langkah yang pertama, kemudian kita tidak begitu selesai, tapi kita sunting terlebih dahulu. Bagaimana cara menyuntingnya? Yaitu dengan cara A. Menandai kata atau kalimat, makna kata atau kalimat yang salah. Kemudian yang B. Memperbaiki kesalahan dari nomor 1. Nah, yang terakhir yaitu menyusun kembali laporan tersebut supaya menjadi runtut. Nah, anak-anakku sayang, pada materi ini, Ibu akan memutarkan sebuah video. Marilah kita ikuti bersama-sama video berikut ini.
Demikian anak-anakku penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat. Untuk tugas tolong kalian kerjakan hari ini juga. Mungkin dari penjelasan Ibu masih ada sisa waktu, kalian kerjakan langsung, kemudian kalian kirimkan ke Ibu, itu untuk pengetahuan. Sedangkan yang untuk penilaian keterampilan, yaitu bisa kalian kerjakan nanti sore dan dikumpulkan besok pagi. Ya anak-anakku sayang, tolong jangan bermalas-malasan ya. Ibu mohon maaf pada kalian apabila ada kata-kata yang mungkin salah dalam penyampaian atau mungkin kurang jelas. Anak-anakku, pesan Ibu, laksanakan protokol kesehatan. Kalian di rumah saja ya, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena setelah pembelajaran itu langsung diberi tugas oleh Bapak Ibu guru. Janganlah menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya akan menyulitkan diri kalian sendiri. Anak-anakku, semangat selalu dan sukses untuk kalian ya. Belajar yang rajin, semoga kalian tercapai cita-citanya. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi